Barang siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa dan bangga dengan dosanya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis, karena seharusnya dia menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah kita miliki hari ini, baik yang sudah kita gunakan maupun yang belum kita gunakan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita kali ini adalah tanda-tanda makbulnya amal soleh. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kita sudah berada di penghujung sawal. Namun pernahkah kita mengintrospeksi apakah amalan-amalan yang telah kita kerjakan semuanya telah berada pada jalur yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya? Ataukah kita menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya yang khatib bacakan di awal khutbah, yang artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling darinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, setidaknya ada 5 sebab-sebab diterimanya amal agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah
Orang-orang yang amalnya makbul itu tidak kembali berbuat dosa dan maksiat setelah mereka bertobat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz, seorang ahli hikmah, mengatakan, jamaah Jumat rahimahumullah, barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan lisannya, sedangkan hatinya bertekad kembali untuk berbuat maksiat, maka puasanya tertolak darinya dan pintu diterima amalan tertutup di depannya. Kemudian dalam kitab Nasaul Ibad, Syekh Nawawi menjelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa dan bangga dengan dosanya, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis, karena seharusnya dia menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kembali kita mengotorkan diri yang sudah kita bersihkan. Jangan kita menjadi seorang perempuan yang digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatan ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kertas putih yang ia dapatkan ia nodai kembali, dan bahkan ia tidak enggan berbuat dosa dan maksiat, karena sesungguhnya kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, sebab diterima orang amalnya itu oleh Allah adalah orang-orang yang selalu merasa was-was, orang-orang yang merasa cemas dan takut bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi ketika ayat ini turun, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut? Apakah ia dulu orang-orang yang mencuri? Apakah ia orang-orang yang berzina, meminum khamar dalam keadaan takut kepada Allah, ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, mengerjakan puasa, senantiasa bersedekah, sedangkan hati mereka merasa takut tidak diterima amalnya. Karena dengan itulah mereka bersegera mendapat kebaikan. Artinya takutlah kita, cemaslah kita. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Memohon kepada Allah agar amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu. Dan kita tidak tahu dari sekian banyak amal kebaikan mana yang diterima oleh Allah, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah untuk melaksanakan amal soleh sesudahnya. Ketika kita selesai mengerjakan sebuah ibadah, kemudian ada keinginan untuk menambah ibadah lainnya, itu salah satu diterimanya amal-amal ibadah kita. Ketika hari ini kita hanya mampu melaksanakan sholat sunat dua rakaat, tetapi perlahan demi perlahan kita tambah 4 rakaat sampai 12 rakaat. Inilah salah satu orang-orang yang makbul amal solehnya yang disebutkan oleh para ulama. Karena sesungguhnya di antara amal yang diterima itu adalah orang-orang yang melakukan amalan kebaikan selanjutnya.
Tidak berhenti hanya sampai di situ jamaah Jumat rahimah. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang semakin cinta kepada ketaatan dan semakin membenci kemaksiatan. Seseorang yang amalannya makbul diterima oleh Allah akan semakin cinta dalam berbuat amal soleh, sehingga timbul rasa ketenangan, sehingga timbul rasa tentram dan merasa tidak nyaman ketika tidak beribadah. Dan ketenangan dan ketentraman ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang makbul amal solehnya, ia akan senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan sesuatu kepadaku yang paling penting dalam Islam, dan aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun." Kemudian jamaah Jumat rahimahumullah, Nabi SAW menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah." Kemudian istiqomahlah, konsistenlah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Memulai sebuah ibadah begitu mudah, tetapi bagaimana mempertahankannya, inilah butuh keimanan, butuh kekuatan jihad, kesungguh-sungguhan dalam pribadi seorang yang mukmin jamaah Jumat rahimah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.